Kenalkan, nama saya Denny Saputra Dinata, NIM 1B016002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu tugas besar perencanaan instalasi penerangan dan daya. Di mana dena saya ini itu dena Fakultas Peternakan lantai 1 Universitas Mataram. Ini saya rekam kembali karena video sebelumnya terjadi kesalahan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan di bab pendahuluan. Bab pertama, pendahuluan. Mengapa instalasi listrik itu memiliki aturan? Karena listrik ini sebagai kebutuhan energi primer, kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Hampir setiap kegiatan manusia membutuhkan energi listrik, baik pada siang hari maupun malam hari. Sehingga peran listrik ini sangat penting, sehingga kita harus memiliki standarisasi dan aturan dalam pemasangan instalasi listrik tersebut, sehingga pada instalasi ini memiliki aturan-aturan yang dirilis oleh PUIL mengenai persyaratan umum instalasi listrik. Di sini ada beberapa undang-undang instalasi, undang-undang ketenagakerjaan listrik juga yang ada di Indonesia. Kemudian syarat-syarat pekerjaan instalasi rumah atau gedung. Itu pertama ada gambar situasi untuk menyatakan letak bangunan di mana instalasinya akan dipasang serta rencana penyambungan dengan jaringan PLN. Kedua, gambar instalasi, rencana penempatan semua peralatan listrik yang akan dipasang dan saran pelayanannya, misal titik lampu, saklar, kontak-kontak, panel hubung bagi, data teknis yang penting dari setiap peralatan listrik yang akan dipasang. Kemudian ada rekapitulasi, di mana rekapitulasi ini itu merekap material dan harga, merekap daya atau skema bagan arusnya, dan rekap tenaga dan biaya. Sini ada tujuan dari peraturan-peraturan tersebut juga bertujuan untuk pertama, supaya aman bagi manusia, hewan, dan barang sekitar terhadap bahaya sentuhan serta kejutan arus, dan keamanan gedung serta isinya terhadap kebakaran akibat listrik. Kedua, adanya kesatuan ataupun keseragaman. Kemudian, yang ketiga itu bagaimana tuntutan pemakaian energi listrik secara efisien. Ini ada beberapa prosedur untuk melakukan pemasangan listrik mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam bab 3 untuk pembahasan. Ini itu menghitung iluminasi tiap ruangan yang dibutuhkan. Ini dapat dilihat pada share screen yang saya bagikan. Ya, mulai dari ukuran ruangan hingga kebutuhan lampu serta refleksi, dengan penerangan, indeks ruangan, efisiensi penerangan, cahaya yang dibutuhkan, lampu atau armatur yang dibutuhkan, dan beberapa tabel hasil perhitungan penerangan dapat dilihat. Ada grouping dari lampu terhadap tiga fase yang diberikan oleh PLN, fase R, S, dan T.
Adapun grouping dari mulai dari penerangan hingga kontak-kontak. Ini ada perhitungan kebutuhan maksimum. Beban maksimum itu total beban yang dibutuhkan 8.001,4 watt. Untuk pemilihan kapasitas pengaman MCB-nya diperoleh 3,5 grup 1 atau setara dengan 4 ampere. Kemudian dibagi menjadi 9 grup dengan detail sebagai berikut. Yang beberapa jenis MCB dengan kapasitas mulai dari 2 hingga 10 ampere. Kemudian ada penentuan MCB 3 fase atau MCCB diperoleh arus nominalnya 10,94 ampere. Kemudian pada MCB 3 fase ini dibutuhkan MCB 16 ampere. Sudah memenuhi kebutuhan dari arus nominal serta faktor safety itu dikali 1,2. Total arus yang mengalir untuk faktor pengamannya ini diprediksi 13,128 ampere, sehingga MCB yang dibutuhkan MCB 16 ampere. Kemudian di sini tabel hasil perhitungannya dapat dilihat. Di sini juga perhitungan kapasitas kuat antar arus. Sehingga diperoleh kuat antar arusnya 3,85 ampere. Jadi kabel yang digunakan adalah jenis kabel NYM 3,25 mm persegi dengan diameter 2,5 mm persegi. Yaitu tegangan yang diizinkan 1,98 volt. Hasil perhitungan kapasitas kuat antar arusnya dapat dilihat pada tabel berikut. Pemilihan kapasitas busbar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf.